Halo, selamat datang di POEX Podcast Relax. Malam ini atau hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Dan tamu ini kenapa dia katakan luar biasa? Karena memang dia tidak biasa. Dan ini didatangkan langsung dari luar Jayapura, lintas provinsi. Jadi kalau bis itu kayak bis akap antar kota antar provinsi, tapi ini naik pesawat, beda. Nah, di podcast kali ini kita akan diskusi banyak tentang beberapa isu-isu yang sangat relevan dengan kehidupan anak-anak muda, yang itu juga membantu ibu-ibu juga, mama-mama. Jadi podcast ini harapannya bisa menginspirasi dan juga memberikan aspirasi kepada semua stakeholder yang ada di tanah Papua. Dan tamu kita pada podcast kali ini adalah seorang entrepreneur atau social entrepreneur, tapi juga seorang peneliti. Pokoknya banyak sekali background yang mungkin bisa kita nanti akan elaborasi pada saat podcast ini. Langsung tidak berlama-lama, ini dia Simon Tabuni. Tepuk tangan untuk Simon Tabuni. Oke, Om Simon. Enak ini saya panggil bro, bapak, kakak. Bro, guys. Oke, Bro Simon. Ini kalau secara tampilan kita kayaknya sama-sama aja nih, jenggot, toh? Iya. Badan ya beda-beda 10 kilo. Om Simon, ini di Papua, ketika orang datang ke Papua, kita tuh hampir sama, mirip kayak di Sumatera Utara, di Medan. Jadi yang membuat kita dikenal, terutama asal kita itu karena kita punya nama belakang atau marga. Nah, kalau dari nama nih Simon Tabuni, saya nih takut nih salah sebut nama. Apakah ada nama lain? Terus Tabuni ini berasal dari daerah mana? Kalau mereverse pada pembagian wilayah adat yang ada di Papua. Iya, nama lengkap Simon Tabuni. Ya, biasa dipanggil Simon saja. Terkait dengan nama keluarga ya, family name. Tabuni ini nama marga dari Serui. Oh, bukan. Dari keturunan dari wilayah adat Lapago. Lapago, jadi penyebarannya cukup luas. Kalau tidak salah dari Lani Barat, dari Lani Jaya sampai ada sampai mendekati ada salah satu kabupaten di Nabire. Jadi penyebarannya cukup luas marga Tabuni. Jadi yang pokoknya marga Tabuni berasal dari daerah pegunungan tengah Papua. Oke, kalau ngomongin bicara Lani Jaya kan mungkin banyak nih kita punya penonton yang mungkin belum familiar, walaupun mungkin untuk beberapa orang Papua, Lani Jaya ini sebenarnya sudah familiar. Tapi kan penonton kita ini kan dia lintas provinsi. Nah, yang paling gampang nih, kalau dari Wamena atau akses dari Jayapura ke Lani Jaya bisa lewat mana saja nih? Iya, ini saya satu kali saja. Pernah pulang ke kampung. Oh, jadi memang marganya saja yang dari sana. Iya. Oke, berarti Bro Simon nih lahir dan besar di mana? Iya, kalau saya lahir dan besar di Papua Barat. Di Manokwari, Bintuni. Iya, Manokwari dan Bintuni. Orang tua dua-duanya dari Lani atau ada orang tua dari daerah lain? Salah satu? Iya, bapak dari Lani Jaya, Kampung Gume. Dan dari bagian daerah Balingga, distrik Balingga. Kemudian kalau mama dari Numfor. Tapi ini lahir besar di Manokwari, Papua Barat ya. Oke, Om Simon. Sorry, maksudnya Bro Simon. Bro Simon, coba cerita. Ini kan agak banyak nih ya, bukan kompleks juga sebenarnya. Tapi orang tua dengan marga, ada orang tua dari Lani Jaya yang laki-laki, yang perempuan atau mama dari Biak Numfor. Ternyata Om Simon sendiri nih lahir dan besar di Manokwari. Coba cerita sedikit tentang dari sekolah sampai dengan pendidikan terakhir tentang Om Simon. Iya, kalau kedua orang tua dari kalau ya sekarang Provinsi Papua, tapi
dulu semua masih dalam satu provinsi ya. Yeah. Cuma beberapa tahun terakhir kita bagi 2 provinsi, kemudian ya saya tumbuh dan besar di Provinsi Papua Barat, pendidikan dari SD, SMP, SMA hingga S1 di Papua Barat juga, di Bintuni, Manokwari, ya S1 di Unipa, Universitas Papua, kemudian setelah itu melanjutkan S2 ke University of London. Oh wow, Bagian University of London. Ya, School of Oriental and African Study. Oke, kalau ini kan banyak yang mengerti sekali nih, bilingual ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi kalau diawamkan bahasa Indonesia ini apa nih? Itu jurusan apa ya? Ide concern ke apa? Kita kemarin karena linear dengan S1. S1-nya jurusan? Linguistik. Linguistik. Oke. Jadi S2-nya masih tetap di linguistik, tapi lebih fokus ke pendokumentasian bahasa-bahasa daerah. Jadi aktivitas, itu tadi latar belakang pendidikan. Nah, sekarang aktivitas Bro Simon nih, terserah mau dimulai dari sejak tamat S1 kah, atau pada saat kuliah kah, atau setelah S2, terserah Om Simon mulai dari mana, tapi yang paling penting kita pengen tahu aktivitas yang dilakukan oleh seorang Simon Tabuny ketika dia berkuliah dan setelah dia selesai kuliah, apa yang dilakukan dan kok bisa sampai di Inggris ini, bagaimana nih ceritanya nih? Iya, sebenarnya motivasi untuk bisa sampai melanjutkan studi ke luar negeri lebih kepada melihat kondisi dari kita punya budaya. Terutama bahasa daerah ini banyak yang sedang berada dalam bahaya kepunahan. Ini contoh saja. Siap. Ini ya sebenarnya turut berduka cita karena hari Minggu itu salah satu speaker penutur penutur yang paling aktif sekali, artinya dia bisa berdoa, bisa menyanyi dalam bahasa Kais. Ini salah satu bahasa di Kabupaten Sorong Selatan. Bahasa ini sejak saya lakukan penelitian tahun 2019, pendokumentasian itu dia punya penutur yang aktif sekali itu 10 orang. Berjalannya waktu sampai saat ini 3 orang sudah pergi duluan. Kemudian hari Minggu kemarin ini penutur yang paling aktif sekali, yang tadi saya bilang dia bisa menyanyi, bisa berdoa, bisa melakukan apa-apa dalam dia punya bahasa. Dia baru pergi meninggal. Artinya sisa berapa? Atau sudah habis semua? Artinya ini yang lain ini dia dari tadinya berapa? Ada 4? Dari tadinya 10. 10. Dari 10 3 orang sudah meninggal. 3 orang sudah meninggal, sisa 7. 1 orang baru meninggal hari Minggu kemarin. Itu yang paling aktif sekali karena saya ambil data itu dari dia, karena dia yang bisa translate kata-kata ke dalam bahasa Indonesia. Kan mereka punya kata-kata dalam bahasa Kais ke dalam bahasa Indonesia, dan itu dia sudah meninggal. Jadi bahasa ini dia dalam keadaan kritis sekali saat ini. Selain dia kritis, berdasarkan beberapa referensi, misalnya dari Freeport, dari beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang melakukan riset dan melakukan langkah-langkah advokasi untuk menyelamatkan bahasa yang kurang lebih totalnya ada sekitar 250 sampai 270, nanti tolong diklarifikasi kalau saya salah. Kan ini banyak sekali nih bahasanya nih, bahasa yang ada di Papua ya, nanti tolong diklarifikasi angka-angkanya. Kenapa Kais? Apakah karena memang Bro Simon nih dari Papua Barat, ataukah ada alasan lain selain memang dia adalah salah satu bahasa yang masuk dalam kategori yang hampir punah? Atau seperti apa nih mengkategorikan bahasa-bahasa yang sudah dalam kita bidang linguistik sendiri ada kriteria-kriteria yang dibuat oleh linguis untuk menjustis bahwa sebuah bahasa itu berada dalam kondisi bahaya, kemudian kritis dan lain sebagainya. Jadi bahasa Kais ini kita pengajuan untuk sebenarnya ya ini kita bicara terkait dengan grant juga ya. Itu hal tersendiri. Tapi bahasa Kais sebenarnya kita dengan pusat CLD ya, Center
for Endangered Language Documentation. Ini salah satu pusat pendokumentasian bahasa. Ini di bawah apa? Di bawah Unipa kah? Dia independen? Di bawah Oh. Unipa, itu di pusat pendokumentasian bahasa dan budaya. Pusat bahasa dan budaya. Jadi dia semacam pusat studi ya? Pusat Studi, oke, Jadi, siap. bersama mereka kemudian mengajukan grantnya kita ini Ini grand apa? Grand design? Apa? grant pendanaan. Oke. Jadi mohon maaf karena memang kita di pemerintah daerah ini belum terlalu sadar untuk melindungi Betul. ataupun mempreservasi kita punya bahasa dan budaya. Artinya ada yang sadar, tapi kalau dari populasi 100 orang baru sekitar 2 Iya. sampai 3 orang. Belum banyak yang sadar. Akhirnya sampai saat ini kita berjuang untuk bisa memperoleh grant dari pemerintah daerah yang dimana bahasa tersebut ada di daerah mereka, tapi susah. Jadi akhirnya grant yang kita peroleh untuk pendokumentasian bahasa itu kita peroleh dari luar negeri paling banyak. Jadi sudah mereka punya kriteria-kriteria bahasa seperti apa saja yang boleh kita lakukan project di situ. Jadi akhirnya bahasa KAIS, kemudian ada beberapa bahasa daerah. Pertama, bahasa tersebut belum terdokumentasi. Artinya belum ada yang pernah buat rekaman tentang bahasa ini, belum ada yang pernah buat kamus, kemudian belum ada yang pernah buat deskripsi. Jadi dia punya grammar ya. Grammar itu belum pernah dibuat. Jadi akhirnya ada banyak sekali bahasa seperti begitu di tanah Papua ini. Jadi akhirnya ya kita dorong yang kita lihat dia sudah sangat kritis karena dia punya penutur sudah sedikit dan semua umur 70-an, 75 ke atas. Kira-kira ada berapa lagi bahasa yang menurut data dari Bro Simon dan tim yang masuk dalam kategori yang kritis ini? Kritis itu ada sekitar 50-an. 50-an. Itu tersebar di wilayah mana saja nih? Di Papua Barat. Papua Barat ya. Berarti hampir merata ya. Kalau di Papua nih kan ada 5 wilayah adat. Kalau berdasarkan pembagian adat wilayah adat setelah Undang-Undang Otsus ya, itu di Papua Barat ada 2 wilayah adat. Jadi 50 ini dia tersebar di 7 wilayah adat. 7 wilayah adat. Itu yang kritis. Di atas kritis sedikit apa nih? Nah, itu apa? Highly endangered. Itu yang kritis itu yang highly endangered, yang di atasnya itu endangered. Bicara-bicara tentang tadi linguistik atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Simon dan tim, saya dapat kabar nih, dapat info kan berapa waktu yang lalu kan Om Simon baru pulang dari Swedia kalau tidak salah. Dari Swedia, terus kemudian kan Om Simon ini luar biasa karena Bro Simon atau kakak Simon ini adalah salah satu award atau peraih beasiswa S3 kalau tidak salah ya. Dari LPDP ya. Atau bukan ya? Nanti tolong diklarifikasi. Tapi sekarang kakak Simon ini sedang menempuh dan ya sedang atau nanti dia akan diklarifikasi studi S3 di Australia National University ya. Nah, mungkin Om Simon bisa cerita sedikit karena tidak semua ada anak-anak Papua yang betul-betul aware di bidang linguistik dan kemudian sampai di level tertinggi di pendidikan akademik. Gimana tuh? Saya mau mulai dari yang S3 atau yang Swedia dulu nih, terserah. Swedia jadi kita perlu untuk peningkatan kapasitas ya di bidang linguistik ini ilmu tentang kebahasaan, kemudian kita linguis sendiri, apalagi kita yang berasal dari Papua. Ini kita perlu untuk peningkatan kapasitas terus-menerus. Jadi akhirnya kemarin ada proyek yang didorong oleh konsorsium yang namanya Oxean. Ini salah satu jadi dibiayai oleh European Council. Jadi mereka akan mendorong sebuah proyek untuk melihat kembali latar belakang sejarah manusia yang berada di Southeast Asia. Jadi kemudian kami tergabung di dalam proyek tersebut menjadi peneliti yang akan melakukan
penelitian di daerah termasuk di Papua. Kemudian kita didorong untuk peningkatan kapasitas. Jadi ini maksudnya macam apa? Upgrade apa? Self capacity, terus di BN sama konsorsium ini untuk beberapa teman-teman kemarin mewakili Unipa atau pusat studi ini untuk pergi ke Swedia. Iya, jadi ada kita pelatihannya tentang linguistik, kemudian juga tentang arkeologi, dan juga tentang genetik. Iya. Itu kemarin, jadi kita anggap saya internship ya, ini semacam internship yang dilakukan mewakili tim ini ya, pusat studi dari Unipa nih. S3. Iya. Jadi Bro Simon nih sekarang S3-nya di jurusan apa? Apakah masih linear dengan studi dari S1, S2 atau mungkin berbeda? Terus kenapa harus ke Australia? Iya, ini S3-nya ini sebenarnya saya sudah apply dan diterima sejak tahun 2020. Wow. Dan sejak tahun 2020 bertepatan dengan pandemi. Itu grant-nya dari kampus. Jadi ini mungkin juga sedikit informasi buat teman-teman di kampus di luar negeri itu mereka ada punya seperti grant tersendiri atau seperti beasiswa yang sebenarnya kita bisa mengakses di situ. Dan kemarin saya dapat grant-nya di situ, kemudian sudah terdaftar di Australian National University, namun karena pandemi, kemudian juga karena pergerakan yang kita sedang lakukan di Papua Barat, kemudian ini saya ditunda dulu sementara. Jadi saya tunda untuk sehingga apa yang sedang dikerjakan selain itu bisa terus berjalan. Jadi ya pasti ada waktu yang tepat untuk study, masih ada banyak ada kesempatan juga pasti akan menanti di depan. Saya tunda untuk. Bicara tadi ini menarik. Jadi kan banyak orang, tidak semua orang punya kesempatan nih untuk bisa melanjutkan studi, apalagi dengan dibiayai oleh pihak ketiga berupa beasiswa. Tadi kalau cerita Bro Simon S1 linguistik, S2, terus kemudian ini mau ke S3 lagi. Nah, kalau melihat cerita ini berarti Bro Simon ini punya background harusnya peneliti ya, bisa dibilang sebagai peneliti nih. Nah, tadi ada yang menarik tentang pergerakan. Nah, kok bisa tiba-tiba dari alasan yang luar biasa ini, dari pergi S3, tapi kok tadi ada yang bilang pergerakan nih. Ini maksudnya apa nih? Kira-kira apa yang dilakukan Om Simon selain sebagai peneliti, pergerakan apa sih yang Bro Simon dan teman-teman di Papua Barat lakukan? Dan bersama siapa saja di sana? Jadi pergerakan ini ya teman-teman kita sama-sama, termasuk Om Nel juga. Saya juga. Ini sebenarnya biar kelihatan kayak macam saya tidak tahu gitu. Saya akan silakan lanjut. Jadi bersama dengan teman-teman pemuda-pemudi Papua yang luar biasa, banyak sekali pemuda dan pemudi Papua yang luar biasa. Cuma kita pada waktu itu beberapa dari kita mendapat kesempatan ya bisa mewakili teman-teman muda-mudi yang ada di Papua untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Kemudian kita mewakili merepresentasi teman-teman pemuda untuk membentuk sebuah gerakan yang kita namakan hari ini Papua Muda Inspiratif, yang hari ini dikenal orang banyak juga sebagai Papua Muda Inspiratif. Ya, kemudian bersama-sama dengan teman-teman saling bahu-membahu, kemudian kita mendorong gerakan ini agar dapat menjadi berkat menjadi berkat bagi dia di atas tanah Papua. Mungkin pelan-pelan, perlahan-lahan kita dorong untuk bisa
berkatnya yang kita sharing bisa lebih besar. Betul. Wow ya. Iya. Jadi walaupun dengan apa seharusnya kansnya lebih besar ya kalau sudah studi sampai level S2 apalagi sampai ke luar negeri, portofolionya sudah bagus sekali nih ya untuk masuk ke mana saja nih, apa multinational company atau apa kementerian lembaga, tapi justru memilih pergerakan ya yang bahkan kita tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak gitu kira-kira ya. Nah, apa motivasi apa yang membuat Bro Simon ini mau terjun ke dalam dunia pergerakan, dan spesifik pergerakan apa yang dilakukan oleh Bro Simon dalam tadi Papua Muda Inspiratif khususnya di wilayah Papua Barat? Iya, memang kita melihat hingga hari ini ya sudah banyak pembangunan yang telah dilakukan hingga hari ini oleh pemerintah, tapi kita melihat masih banyak banyak masyarakat yang belum mengakses ataupun belum tersentuh oleh pembangunan tersebut yang dilakukan. Artinya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi belum optimal dia punya hasil. Ya. Jadi belum menjangkau semua sehingga Bro Simon dan teman-teman melakukan pergerakan ini. Ini pergerakan apa nih kira-kira nih? Kok bisa sampai menyentuh dan kok bisa dibandingkan dengan pemerintah gitu loh? Iya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya kenapa sampai saya harus istilahnya menunda ya? Iya, menunda. Studi ya. Ini kok penting sekali di pergerakan ini. Itu apa gitu? Kenapa sampai ini studi S3 terus ditunda dulu untuk melakukan pergerakan ini? Iya, memang karena ya tadi saya bilang karena pembangunan sudah berjalan, tapi belum banyak yang masyarakat belum bisa mengakses. Ini pembangunan di sektor apa nih? Pembangunan di sektor apa? Ya, kita tidak bisa menutup mata ya. Ya. Di berbagai sektor. Betul. Pendidikan, kemudian kesehatan juga. Ekonomi, lebih lagi. Artinya belum banyak orang Papua terlibat dalam pembangunan tersebut. Betul. Jadi akhirnya kan bagaimana lewat gerakan yang kita bangun sama-sama ini, pergerakan ini kita lihat dia punya prospek untuk bisa membantu pemerintah, kemudian juga dalam perjalanan bisa membantu masyarakat. Itu masih awal sekali ya. Jadi kita didirikan sejak 2019, kemudian kalau tahun 2020 saya pergi kuliah kan, ini belum terlalu kuat, jadi akhirnya ya sebagai anak Papua ya, yang memulai harus juga bertanggung jawab. At least sampai dia settle dan bisa dilakukan regenerasi lah ya. Sampai bisa dilakukan regenerasi sudah baik, baru ya pasti akan waktunya datang supaya bisa adik-adik bisa melanjutkan gerakan ini. Ya, gerakan ini banyak sekali yang kita lakukan. Ini sebenarnya mungkin yang saya sampaikan lebih kepada yang gerakan terkait dengan ekonomi, pembangunan ekonomi di Papua Barat ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita mendorong untuk penumbuhan. Penumbuhan. Jadi ada penumbuhan apa nih? Rambut. Harus ekonomi, kemudian UMKM, kemudian pertanian, peternakan, perikanan, kemudian ada industri kreatif, ada wisata. Termasuk UMKM berarti dalam? Ya, termasuk UMKM. Pokoknya yang terkait dengan ekonomi ya. Jadi bagaimana ada beberapa 3 hal yang kita dorong. Yang pertama itu penumbuhan. Jadi kita bagaimana mendorong anak-anak penumbuhan ekonomi ya. Penumbuhan ini beberapa tadi sektor-sektor yang saya sektor-sektor real yang ada di masyarakat ini yang bersentuhan langsung sama kehidupan masyarakat ya. Contohnya macam pertanian. Ini bagaimana kita mendorong anak-anak muda yang sebenarnya masih kurang memiliki kemampuan di bidang pertanian,
kemudian kita mendorong mereka untuk bisa bergerak di sektor itu. Artinya ada orang yang baru yang kita dorong untuk bergerak di sektor pertanian. Demikian juga sektor UMKM. Jadi kita mendorong mereka untuk mari kalian bisa juga turut serta membangun ekonomi Papua dengan mengelola pertanian, kemudian mengelola UMKM. Itu yang baru. Yang baru ya. Ini dorongnya seperti apa nih? Apakah cuma bicara-bicara kah? Atau seperti apa nih? Apa realnya bagaimana nih? Apa dia bentuk dorongannya dilakukan oleh Bro Simon dan teman-teman Papua Muda Inspiratif di Provinsi Papua Barat nih? Memang kalau kita mendorong sesuatu, mendorong orang baru untuk terjun ke dalam sesuatu yang asing bagi mereka itu susah kalau kita hanya bicara-bicara, harus ada contoh. Itu karakter ini ya, karakter kita orang Papua dan sebenarnya juga orang Indonesia pada umumnya begitu. Jadi akhirnya saya pun juga yang awalnya sebagai seorang peneliti, saya ingin mendorong mereka, saya juga harus pertama jadi contoh dulu, bikin sesuatu dulu. Ya benar. Saya harus akhirnya saya harus buat Anggi Mart, istilahnya seperti toko sayur. Toko sayur, betul. Kemudian bagaimana kita mendorong ini sebagai sebuah inspirasi bagi anak-anak muda untuk bergerak di sektor pertanian, kemudian juga sektor UMKM. Jadi itu cara yang kita dorong. Ada banyak cara, tapi saya pikir yang paling efektif dan yang paling menonjol ya. Paling menonjol itu dengan memberikan contoh kepada muda-mudi di Papua untuk bisa. Sudah berapa kabupaten atau di Papua Barat? Kota Madia cuma satu ya? Kota Madia. Sudah berapa kabupaten yang dijangkau oleh Papua Muda Inspiratif di Papua Barat? Iya, ada 12 kabupaten, satu Kota Madia. Ini ada 10 yang kita sudah jangkau. Ini berarti -3 saja nih? -3. Iya. -3. Ini tahun ini kita kasih 3 tuh apa saja tuh? 3 tuh apa saja? Meibrat, tapi aktivitasnya sudah ada. Iya. Sudah ada aktivitas pendidikan di sana, kemudian aktivitas ekonomi, tapi hanya kita belum dorong dia punya struktur organisasi di sana. Selain Meibrat, terus apa lagi? Meibrat, kemudian Meibrat, sepertinya Meibrat kemarin sering kan Jampat sudah. Kaimana. Ya, Kaimana sudah. Ini mereka teman-teman di sana. Bintuni sudah. Mungkin ya Meibrat dengan Kaimana dengan Manokwari Selatan. Mansel ya. Iya, Mansel. 3 ini yang kita sudah ada aktivitas yang kita support di sana. Kita belum membentuk organisasi di sana. Kan melihat yang tadi saya bilang portofolio jenjang pendidikan Om Simon, ini kan harusnya kalau menjadi peneliti kemudian menjadi dosen tuh kansnya besar sekali ya. Bahkan tadi beberapa perusahaan mungkin Kementerian Lembaga mungkin pasti akan sangat senang sekali nih bisa mendapatkan Om Simon sebagai salah satu talent atau SDM yang dipakai toh. Kenapa sampai memilih pergerakan? Tadi yang saya sudah sampaikan terkait dengan pergerakan ini juga saya lebih bagaimana supaya pergerakan ini bisa kita dorong untuk regenerasi dulu. Kemudian pergerakan ini juga sangat penting. Dan saya pikir sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat ya, karena kita saat ini bergerak di mendorong pemberdayaan ekonomi kampung. Pemberdayaan ekonomi kampung, dan ketika saya ke beberapa kampung di Papua Barat, itu masyarakat menyambut sangat baik, karena bagaimana salah satu hal yang kita dorong adalah bagaimana mendorong pusat-pusat ekonomi dari kampung. Jadi kita melihat ekonomi yang potensi yang ada di kampung ini sangat banyak. Ada di sektor perikanan, kemudian di perkebunan. Contohnya perikanan dan perkebunan ini di daerah Bintuni, Fak-Fak. Perkebunan itu ada
potensi pala di situ. Ya. Jadi bagaimana kita mendorong pusat pengembangan pala ya, kita menyediakan pasar off-take. Betul. Ini yang saat ini kita dari PMI dorong ya, itu bagaimana kita bisa menyiapkan off-taker, kemudian kita mendorong pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan yang untuk masyarakat yang nanti akan kelola, mereka punya potensi ini. Sehingga ini yang selama ini dinanti-nantikan oleh masyarakat. Jadi salah satu motivasi kenapa hingga saat ini saya memilih untuk menunda studi karena peran PMI dalam pengembangan ekonomi masyarakat itu sangat besar sekarang. Saat ini saya lihat sangat besar karena masyarakat seperti aduh ini yang ini boleh. Kenapa mereka baru ada begitu? Artinya seperti mereka menantikan ada semangat anak-anak muda yang bisa menjangkau mereka hingga ke kampung-kampung, dan itu yang salah satu motivasi kuat sekali kenapa harus kita. Artinya ini gerakan movement yang dilakukan oleh basisnya anak-anak muda, terus gerakan perintis yang bukan bermaksud untuk bersaing dengan siapa-siapa ya, tapi justru mendorong, bersinergis, jadi membantu juga pemerintah agar supaya program-program yang selama ini bagus tapi mungkin belum tersampaikan ke masyarakat. Nah, mungkin peran ini yang dimainkan oleh teman-teman Papua Muda Inspiratif, baik yang ada di Papua maupun yang ada di Papua Barat. Nah, dan memang betul sekali ya, kalau kita bicara sektor pertanian, kita bicara sektor UMKM, ini sektor-sektor real yang tidak perlu tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi baru bisa dapat hasilnya. Ada yang bisa kira-kira dalam 1 bulan saja sudah bisa kelihatan hasilnya. Om Simon, harapan Om Simon terkait dengan support dari pemerintah, ya bagaimanapun kita ini mitra ya, bermitra dengan pemerintah. Apa yang Om Simon harapkan dari pemerintah terhadap pergerakan-pergerakan yang diinisiasi oleh anak muda seperti yang dilakukan oleh Papua Muda Inspiratif? Apakah dorongan bantuan support finansial kah, atau kebijakan kah, atau akses-akses apa yang selama ini sebenarnya ada tapi belum diberikan, atau sudah diberikan tapi tidak tepat orangnya, ini kendaraannya salah gitu kira-kira. Saya pikir kita tidak bisa mengelak ya bahwa hari ini gerakan-gerakan yang ada di masyarakat seperti Papua Muda Inspiratif ini kurang disupport oleh pemerintah ya. Kurang. Ada tapi masih kurang untuk disupport oleh pemerintah, padahal sudah sangat jelas sekali kontribusi yang sudah dilakukan, bahkan pemerintah sendiri mereka telah melihat kegiatan yang dilakukan, kemudian dampaknya. Tapi hingga hari ini masih kurang. Artinya ada support tapi sekali kemudian tidak ada lagi. Ada biasa alasan-alasan karena apa yang kita lakukan ini belum terprogramkan. Artinya ini juga jadi salah satu hal yang kalau dari saya mendorong pemerintah untuk mensupport gerakan-gerakan seperti Papua Muda Inspiratif, terutama Papua Muda Inspiratif sendiri, dengan cara bagaimana dalam program pemerintah dalam tahun-tahun berjalan itu ada bisa terprogramkan begitu, bisa terprogramkan baik secara umum ataupun bisa secara khusus ke Papua Muda Inspiratif. Artinya Papua Muda Inspiratif sebagai salah satu pilot project dari gerakan kepemudaan, gerakan mahasiswa. Jadi concern atau perhatian pemerintah tidak hanya ke Papua Muda Inspiratif, tapi juga gerakan-gerakan serupa yang dilakukan oleh anak-anak muda di tempat lain. Ya kalau bisa lewat Papua Muda Inspiratif, ya prinsipnya Papua Muda Inspiratif pasti siap ya, siap untuk menyambut itu. Siap dan punya SDM yang mumpuni. Bibit, bebet, dan bobot. Jadi ya kalau
mau pakai bahasa yang direct ya, Iya. ya pemerintah bisa support. Prinsipnya teman-teman di Papua Administratif di Papua Barat Papua siap ya Barat dan juga di Papua. berkolaborasi dengan stakeholder. Iya. Oke, jadi Om Simon, ini pesan terakhir. Tadi kan harapan untuk pemerintah daerah toh. Ini pesan Om Simon terhadap anak-anak muda dan juga tadi kalau bicara pasar kan pasar UMKM pasti sentuhan dengan mama-mama juga. Ini pesan Om Simon untuk membangun optimisme anak muda, mama-mama, terutama kita ada kelas ekonomi menengah ke bawah nih. Pesan Om Simon untuk tetap semangat itu bagaimana? Iya, ini saya sendiri mendorong ya anak-anak muda untuk bergerak di sektor ekonomi. Kenapa kita harus bergerak di sektor ekonomi? Karena kita akan membantu banyak orang. Contohnya ya, kalau teman-teman pemuda bergerak di sektor UMKM, entah mungkin pengolahan rica atau cabai menjadi olahan sambal, kemudian ada rica bubuk. Di situ mereka akan membutuhkan bahan baku rica. Bahan baku rica mereka ambil di mana? Ambil di mama-mama dorang yang selama ini produksi rica berlimpah-limpah. Kemudian mereka tidak tahu di mana mau dijual kemana ya? Atau bahkan mereka pasarkan tapi harga jatuh. Nah, ini anak-anak muda ketika bergerak di sektor UMKM, kemudian melihat peluang itu, mereka bisa menggerakkan mereka punya punya usaha sendiri. Di samping itu ya mereka bisa mapan secara ekonomi melalui usaha yang mereka kembangkan. Tidak hanya itu, tapi mereka juga membantu membuka lapangan pekerjaan dan juga membantu masyarakat atau mama-mama yang tadinya memproduksi hasil pertanian yang sangat banyak, kemudian tidak tahu mau dijual kemana ataupun dijual di pasar, tapi butuh berhari-hari untuk mereka punya produk ini bisa habis terjual. Jadi sebenarnya hal-hal seperti begini, contohnya seperti ya kenapa kita harus membuat pasar mama Papua untuk mama-mama berjualan dari pagi sampai malam di situ, sedangkan kita bisa membuat sebuah sistem yang lebih baik. Mama-mama ini punya produk-produk, mereka tinggal bawa datang, kita tampung, kemudian kita yang pasarkan. Mama-mama cukup bawa produk, kemudian mereka kembali ke rumah, mengedukasi, mendampingi mereka punya anak-anak, melihat mereka punya kebun dan lain sebagainya begitu. Artinya program-program seperti ini perlu untuk didorong, dan saya pikir pemuda punya peran sangat penting di siap. Jadi Om Simon, jadi bisa kita simpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan di tanah Papua ini tidak terlepas daripada tanggung jawab semua orang, semua stakeholder, baik yang pemerintah daerah, kemudian terutama anak-anak muda, mama-mama. Jadi ini satu sistem yang harus saling mendukung. Dan kebetulan Papua Muda Inspiratif ini motornya adalah anak-anak muda. Karena bagaimanapun nanti kita punya bonus bonus demografi di tahun 2040, 2050 yang akan datang ini, membuat anak muda ini menjadi tonggak perekonomian. Jadi kalau tidak belajar dari sekarang ini jadi bahaya nih. Nanti ke depan takutnya ya akan lebih parah lagi. Hari ini saja kita agak susah nih kalau ada inflasi tiba-tiba ada krisis, mungkin kita akan bingung nih. Karena tidak semua orang mau bertani, semua orang masih mau jadi PNS dan lain-lain. Tapi terima kasih sekali Om Simon atau Bro Simon karena sudah mau berbagi cerita dengan kita bahwa ternyata anak muda bisa melakukan banyak hal ketika kita bekerja dalam satu tim yang sama dan saling support. Mungkin hasilnya belum optimal, tapi paling tidak sudah kelihatan progres bahwa pemerintah sudah mulai aware bahwa ada anak-anak muda yang sudah melakukan sesuatu untuk masyarakat. Oke, demikian sekian podcast Relax kali ini dari Papua Muda Inspiratif. Kami akan terus menghadirkan pembicara-pembicara yang tentunya masih muda, yang punya jam terbang yang tinggi, dan kami yakin bahwa akan bisa memotivasi sehingga kita bisa membangun tanah Papua atau bangun Indonesia dari timur. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nah, karena sudah gini.